wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dita Windy Utami. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Selamat menyaksikan. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang selama di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai di tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di bulan Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, saat itu Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda pun mengumumkan bahwa keadaan siaga dan di bulan Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang tujuannya adalah untuk mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan kegagalan di bulan Juni 1941 dan Jepang pun memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember pada tahun itu. Dan pada bulan yang sama, fraksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi pada pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang yaitu pada Maret 1942. Pendudukan Jepang di Indonesia saat itu sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan bagaimana status sosial orang itu. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam pertempuran, maka mereka mengalami penyiksaan, perbudakan seksual, sewenang-wenang dan penahanan hukuman mati, serta kejahatan perang yang lainnya. Campuran dari Belanda dan Indonesia adalah target utama dalam pendudukan Jepang saat itu. Selama pendudukan tersebut, Jepang juga membentuk persiapan untuk kemerdekaan BPUPKI dan Dokutsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepangnya. Dalam bahasa Jepang, badan tersebut bertugas untuk mempersiapkan pra-kemerdekaan dan membentuk dasar negara serta diganti oleh PPKI yang juga kemerdekaan dan membuat dasar negara serta diganti oleh PPKI yang juga mempersiapkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Sistem stratifikasi sosial di zaman Jepang bertempat di bumi putra Eropa Timur dan juga kelompok asing kecuali Jepang karena keinginan hati masyarakat Jepang Indonesia untuk membantu dalam perang Asia Timur. Nah, ini adalah gambar dari stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Selanjutnya, sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Industrialisasi modern tentu berdampak jauh lebih luas dari industrialisasi di zaman kolonial Belanda. Di daerah perkotaan terdapat pergeseran pada struktur kerja dan juga angkatan kerja. Contohnya, sekarang muncul jenis pekerjaan yang baru yang sebelumnya tidak ada, misalnya konsultasi, advokasi, dan organisasi bantuan hukum. Buruh juga mengalami pergeseran terutama masalah gender. Di masa lampau sangat dimonopoli oleh kaum lelaki, tapi kini perempuan juga sudah berperan dalam seluruh bidang pekerjaan. Berdasarkan hal ini juga menentukan kelas sosial yang tak lagi ditentukan oleh aspek ekonominya saja, tapi juga oleh aspek yang lainnya seperti faktor kelangkaan dan profesionalisme dari seseorang. Hal itu disebabkan oleh masyarakat industri, akibatnya pendidikan tinggi dari seseorang sangat dihargai oleh masyarakat industri. Dan orang yang berpendidikan rendah ditempatkan pada strata yang lebih rendah lagi. Nah, ini adalah gambar dari sistem stratifikasi sosial zaman industri modern. Selanjutnya kita masuk ke perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama itu ada peristiwa Coldplay di Aceh tahun 10 November 1942. Peristiwa ini diawali dengan pemberontakan yang dipimpin oleh seorang ulama bernama Tengku Abdul Jalil, seorang guru di Coldplay, Leuksemawe. Namun, upaya Jepang untuk membujuk ulama tersebut tidak berhasil, sehingga Jepang pun melakukan serangan mendadak di pagi hari saat orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh.
Dengan persenjataan yang sederhana, mereka mencoba untuk menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali lagi ke Lhokseumawe. Serangan yang kedua berhasil digagalkan oleh rakyat, dan serangan yang ketiga akhirnya Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan yaitu Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari pengepungan musuh, tetapi akhirnya ia ditembak pada saat sedang berdoa. Nah, selanjutnya kita masuk ke peristiwa Singaparna. Perlawanan fisik yang terjadi di beberapa sekolah Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Ia tegas menolak ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan seikere setiap pagi, yang membayar penghormatan pada Kaisar Jepang yang menuju pada matahari terbit. Kewajiban seikere ini tentu menyinggung umat Islam di Indonesia karena termasuk pada syirik atau menyekutukan Allah. Ia juga tak tega dengan perbuatan tanah paksa pada rakyat. Selanjutnya kita masuk ke peristiwa Indramayu pada April 1944. Peristiwa ini disebabkan oleh kewajiban paksa untuk deposit porsi nasi dan pelaksanaan kerja paksa yang menghasilkan penderitaan yang berkepanjangan pada rakyat Indonesia. Nah, peristiwa yang keempat itu adalah pemberontakan Tengku Hamid. Tengku Giogen Hamid merupakan seorang perwira yang bersama dengan satu peleton pasukan melarikan diri ke hutan untuk melawan. Peristiwa ini terjadi pada bulan November 1944. Nah, yang kelima yaitu ada peristiwa perlawanan peta di Blitar pada tanggal 29 Februari 1945. Resistensi ini dipimpin oleh Sudanko Supriyadi, Sudanko Muradi, dan Dr. Ismail. Resistensi ini disebabkan oleh masalah mengumpulkan beras, romusa, dan heiho paksa yang sudah di luar batas kemanusiaan. Sebagai seorang anak dari seorang pejuang, mereka tidak tega melihat penderitaan rakyat tersebut. Sikap pelatih militer Jepang tentara Indonesia juga sombong dan merendahkan. Perlawanan peta di Blitar merupakan resistensi yang paling besar di Jawa, tapi dengan adanya tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri atau komandan pasukan Jepang, pasukan peta pun berhasil ditipu dengan berpura-pura dikonsultasikan. Peta 4 perwira dijatuhkan hukuman mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati, sedangkan Sudanko Supriyadi berhasil lolos. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa perlawanan peta di Meoredo, Pidi, Aceh pada November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Tengku Giogen Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap arogan dari Jepang dan kekejaman pada orang-orang Indonesia khususnya tentara. Nah, selanjutnya itu ada perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945. Perlawanan yang satu ini dipimpin oleh seorang pemimpin tim atau Bondanko Kusairi dan rekannya. Perlawanan ini direncanakan pada tanggal 21 April 1945 dan diketahui oleh Jepang sehingga Kusairi ditangkap di tanggal 25 April 1945 dan divonis hukuman mati tapi tidak dieksekusi karena Jepang tertekan oleh sekutu. Nah, selanjutnya yaitu dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama itu dari aspek politik. Kebijakan yang pertama yang dilakukan oleh Dai Nippon atau pemerintah militer Jepang adalah melarang seluruh kegiatan rakyat dan kegiatan politik. Tanggal 20 Maret 1942, Jepang mengeluarkan peraturan yang terlarut dalam seluruh organisasi politik serta bentuk asosiasi. Tanggal 8 September 1942 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 agar Jepang dapat mengontrol seluruh organisasi nasional. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ini terdapat bagaimana cara mempraktekkan eksploitasi perekonomian dan sosial yang dilakukan oleh Jepang untuk masyarakat Indonesia. Hal itu menimbulkan sistem regulasi ekonomi pada pemerintah Jepang, yaitu kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang dan seluruh potensi sumber daya alam dan juga bahan baku digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang juga menyita barang perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan yang sangat penting.
Penyebab kondisi menurunnya produksi pangan serta kelaparan dan kemiskinan telah meningkat dengan cara yang dramatis. Selanjutnya yaitu aspek kehidupan militer. Di dalam aspek militer, Anda akan paham bahwa tubuh militer Jepang dibuat karena kondisi militer Jepang yang semakin putus asa di dalam Perang Pasifik. Nah, memasuki tahun kedua Jepang di Indonesia yaitu tahun 1943, Jepang cukup intensif dalam melatih dan mendidik pemuda Indonesia dalam bidang militer, karena situasi medan perang Asia dan Pasifik sudah semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari sekutu pukulan di pertempuran laut dari Midway, Juni 1942 dan sekitar Laut Coral, Agustus tahun 1942 sampai Februari 1943. Kondisi itu diperparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik pada Agustus 1943. Nah, selanjutnya masuk ke dampak positif pendudukan Jepang. Walaupun tak banyak dampak positif Jepang di Indonesia, tapi ada beberapa hal positif dengan pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu kebolehan Indonesia yang menjadi bahasa nasional komunikasi yang menyebabkan Indonesia memantapkan dirinya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, yang kedua, Jepang mendukung anti Belanda sehingga mau tak mau mereka mendukung nasionalisme Indonesia. Selanjutnya itu, mendirikan sekolah dasar menjadi 6 tahun dan 9 tahun lebih mudah dari aturan yang lama serta adanya SLTA. Selanjutnya yaitu dampak negatif pendudukan Jepang. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu yang pertama, penghapusan seluruh organisasi politik serta lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda, yang dalam kenyataannya banyak dari mereka yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga Indonesia. Yang kedua itu munculnya Romusa. Nah, yang ketiga itu mobilisasi seluruh sumber daya yang ada seperti misalnya makanan, pakaian logam, dan minyak demi kebutuhan perang. Yang terakhir yaitu akibatnya banyak petani padi kehilangan berbagai bahan makanan dan banyak orang yang kelaparan. Nah, itulah penjelasan saya tadi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Gimana? Bisa nambah wawasan kamu semua kan? Semoga bermanfaat. Kembali lagi di channel YouTube selanjutnya. Bye.